Art. Yang kami hormati Profesor Dr. Tan Kamelo, SHMS FCB Art selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Medan, yang diwakilkan oleh Dr. Azwir Agus SHMU. Yang kami hormati Dr. Insinyur Martono Agusti SHMMMU selaku Komisaris Bisnis Law Society Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan, sekaligus Ketua Bagian Hukum Bisnis Universitas HKBP Nomensen Medan. Yang kami hormati Profesor Dr. Haposan Sialagan SKMH selaku Ketua Apindo Sumatera Utara. Yang kami hormati Firsal Mutiara selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh Saudari Mas Niana Purba. Kepada Saudari dipersilakan. Saya akan membawakannya dalam ajaran agama Kristen. Terpuji termulia namamu Tuhan Yesus Bapa surga yang maha baik. Kami mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih buat segala kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh berkumpul Tuhan dalam ruangan ini dalam melaksanakan seminar internasional Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap rangkaian acara dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Richard A.M. Napitibolo SDMT selaku Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan, yang diwakili oleh Dr. Maringan Panjaitan MSI selaku Wakil Rektor 3 Universitas HKBP Nomensen Medan. Yang terhormat Bapak Dr. Jan Patra Simamora SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan, yang diwakili oleh Dr. Roidan Ababan SHMH. Yang kami hormati Ketua International Mediation and Arbitration Center Dr. N. Krisnawenda MSI MH FCBR yang diwakili. Yang kami hormati Ketua Indonesia Association of Bridge Alumni dan Baniwaka Putra ST MSc yang diwakili oleh Dr. Denny Purba SHLLM FCBR GPR. Yang kami hormati Profesor Dr. Tan Kamelo MS FCBR selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Medan, yang diwakili oleh Dr. Azwir Agus SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Tan Kamelo SHMS FCBR selaku Ketua Bani Medan, yang diwakili oleh Bapak Dr. Azwir Agus SHMU. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang juga saya hormati kepada para narasumber yang akan memberikan materi pada hari ini, dan juga yang saya cintai, ibu-ibu dosen Fakultas Hukum tercinta yang dapat hadir pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Undangan bagi kami Rektorat disampaikan kepada Rektor tadi ada acara di kampus Fakultas Ilmu Sosial Politik Seminar Internasional.
di mana pembicara ada narasumber di kampus itu dari Swiss mengenai bagaimana membangun suatu pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance. Jadi kampus kita sekarang bertumbuh dan berkembang dalam mengembangkan seminar internasional, karena kampus kita menuju go internasional. Maka adik-adik mahasiswa, sebagai masa depan generasi emas 2045, banyak bertanya. Ciri-ciri orang cerdas banyak bertanya. Zaman dulu orang banyak bertanya dibilang orang bego. Justru filosofi orang pintar banyak bertanya. Enggak, itu filosofi. Untuk itu secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Tuhan Yang Maha Esa, seminar ini atas nama Rektor Universitas HKBP Indonesia resmi saya buka. Kita bertemu di acara ini yang sangat kita senangi ya, karena memang saat ini kita lihat di perusahaan banyak sekali yang selama itu tidak tahu sebenarnya arbitrase itu apa, sehingga perusahaan juga kadang arbitrase itu apa. Ini perlu sosialisasi yang terus menerus, bukan hanya hari ini, tapi kita akan adakan tadi berbicara banyak dengan pembicara kita. Jadi kita harapkan nanti ke depan kita akan buat lagi sosialisasi yang lebih rutin lagi. Ya, kita harapkan Pak Jadi bisa memberikan banyak pengetahuan tentang arbitrase, karena beliau ini cukup dalam pengalaman, baik di dalam maupun di luar. Kita persilakan Dr. Denny Purba, SHMS. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang saya hormati Bapak Rektor, mewakili, terima kasih Pak, luar biasa tadi pidato dari Bapak bersama bagi kita semua ya, terutama mahasiswa. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Dekan yang diwakili Ibu. Kemudian ini Pak Martono ini kita kenal di mana-mana ini. Kalau kita list dia punya CV dan siap ini. Jadi Pak Martono ini juga di Bani juga beliau ikut salah satu pendiri, dan hari ini saya lihat di Business Law Society juga sebagai komisaris ya. Biasanya komisaris ini kan perusahaan ini. Luar biasa intervensi beliau dari non-profit ke profit ya, luar biasa. Kemudian juga saya lihat dari Kadinsu ini yang Pak kita Mas Santri Silaga, selamat datang Pak, terima kasih sudah datang. Kemudian juga Pak Kala, bagian hukum di Kadinsu. Saya juga lihat di belakang ada rekan-rekan lawyer, terutama juga dari asosiasi KAI ya, Ketua KAI Sumatera Utara. Kemudian juga kurator, ada beberapa saya lihat. Kemudian juga khusus kepada panitia ya. Terima kasih panitia luar biasa panitia. Kalau saya dengar yang ketiga ya. Jadi Business Law Society semakin meningkat ya performance saya Sumatera Utara. Mari kita kasih tepuk tangan dulu. Untuk pada seluruh mahasiswa, hari ini saya bergembira kenapa? Boleh nanti karena saya bisa fokus kepada arbitrase di internasional yang saya juga sekarang sedang menangani beberapa kasus di Jakarta yang sifatnya cross border. Jadi nanti bisa ditanya apapun yang mau ditanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Saya sekarang lagi sedang menangani 3 kasus besar di Jakarta, terutama yang menyangkut ke beberapa pihak, itu adalah si cross-border ya, yang lintas batas. Ternyata model itu kita lihat ada 2, business to consumer. Ini yang banyak dilakukan oleh kita negara-negara berkembang, sudah mulai dia
memproduksi sendiri, menjual sendiri kepada konsumer gitu ya. Tapi ada juga yang B2B, bisnis ke bisnis. Melalui apa? Melalui contract manufacturing. Nah, banyak contoh dari sini nanti kita lihat. Perusahaan-perusahaan besar, misalnya saya contohkan situ Apple, atau Nike misalnya, atau Ford misalnya. Untuk efisiensi dan keuntungan yang lebih besar ini cukup untuk apa? Untuk outsourcing dan negara berkembang. Mereka lihat pasarnya, cukup. Mereka lihat manufacturernya itu cukup untuk memproduksi mereka cukup buat di mana, di Thailand misalnya. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Padahal masih ada 4 menit. Dilihat abang kita jadi udah. Oke, terima kasih. Jadi untuk question and answer kita simpan dulu. Saya percaya banyak yang nanti akan didiskusikan karena kita akan langsung pada sesi. Oke, kita kembalikan ke MC dulu biar MC yang selesaikan. Dari acara selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator pertama kita, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Agusti SHMM yang telah memandu acara ini kegiatan seminar hukum pada hari ini dengan sangat baik. Acara selanjutnya, kami dari Panitia Seminar Arbitrase Internasional memberikan sebuah penghargaan berupa plakat dan sertifikat kepada moderator pertama kita, Dr. Insinyur Muhammad Agusti SHMM. Kami undang Saudara Dwi Natalia untuk boleh memberikan penghargaan kepada moderator hebat pertama kita, Dr. Insinyur Muhammad Agusti SHMM. Boleh kita beri tangan yang meriah kepada Dr. Insinyur Muhammad. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu pada saya. Baik, kita lanjutkan acara kita. Kita panggil narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dr. Aswir Agus SHMH. Yaitu beliau adalah seorang advokat dan juga Ketua Pradi Medan, sekaligus Sekretaris Bani di Medan. Menempuh strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
strata 2 di Fakultas Hukum Sumatera Utara dan strata 3 di Fakultas Hukum Sumatera Utara. Selain menjadi advokat, beliau juga adalah Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara. Kepada Pak Aswir, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang kami hormati Bapak-bapak dari ada dari rektor, ada dari dekanat, kemudian ada dari dosen Fakultas Hukum Amesel, kemudian yang kami hormati juga bicara sebelumnya Pak Denny, moderator kita, kemudian bapak-bapak dari mewakili kami, ada beberapa dari advokat yang kita lihat tadi dan asosiasi lainnya. Baik, terima kasih saya diberi tugas oleh panitia untuk membawa sesi yang kedua yang saya rasa menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Denny tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Tadi kita sudah dengar dalam tema utama bahwa bisnis manufaktur ini sudah lintas batas, tidak mengenal lagi jurisdiksi, bisa menjangkau negara-negara, antar negara dan antar benua, yang kita lihat juga berpengaruh dengan bagaimana suatu sengketa diselesaikan. Jadi kalau tema bagi saya setelah Pak Denny adalah bagaimana pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional. Jadi saya melihat dari tiga sisi peraturan yang berlaku di Indonesia, ya, yang kita lihat terutama dari tadi sudah disampaikan ada undang-undang arbitrase nomor 30 tahun 1999. Kemudian sebelumnya ada Kepres yang meratifikasi Konvensi New York 1958. Kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990. Kemudian ada perma yang terbaru, mungkin ini informasi yang kami sampaikan bahwa perma terbaru ini yang mungkin sekalian kita sosialisasikan kepada para peserta seminar pada hari ini. Boleh apa di operator di slide ya. Nah ini dia bicara mengenai putusan Bapak Ibu sekalian peserta seminar bahwa ada dua ya kategori seminar, kategori putusan yang kita bahas adalah nasional dan internasional. Kalau putusan arbitrase nasional itu acuannya adalah dikeluarkan di wilayah kedaulatan kalau kita kedaulatan Republik Indonesia, kemudian menggunakan hukum dan peraturan Indonesia. Itulah yang dinamakan putusan arbitrase nasional. Kemudian ada putusan arbitrase internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi putusan arbitrase internasional ini merupakan putusan dari suatu negara yang akan dilaksanakan di negara lain. Jadi kalau Denny tadi menyatakan banyak lembaga arbitrase, itu lembaganya, tapi kalau putusannya ada yang nasional dan internasional. Sebelumnya, ketika Perma nomor 1 tahun 1990, ini ada Perma yang lahir pertama sekali yang setelah adanya ratifikasi terhadap Konvensi New York. Jadi Perma ini masih mengenal dengan namanya putusan arbitrase asing, ya. Dan di sana Perma ini mengatakan bahwa putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase atau arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Ini yang saya kutip dari isi permanya, ya. Kemudian yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan
arbitrase asing. Ini Kepres 34 tahun 1991, ini Kepres yang meratifikasi konvensi New York 1958. Jadi next, jadi soal putusan arbitrase asing ini pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ini berubah menjadi istilahnya menjadi putusan arbitrase internasional. Nah, jadi sejak 1999 adanya Undang-Undang Nomor 30 maka berubah menjadi putusan arbitrase internasional. Nah, kemudian saya pikir isinya sama ya dengan apa yang diungkapkan pada perma sebelumnya, diadopsi dari pada pasal 1 angka 9 ya, sama isinya kalau kita baca nanti. Kemudian kita masuki lagi yang sekarang yang terbaru adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000. Jadi hari ini peraturan terbaru ini boleh menjadi judul skripsi karena memang ada beberapa hal yang berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi harap kita mempelajari apa ini apabila ini mendalami arbitrase atau hukum arbitrase, acara arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sampailah kita kepada sesi tanya jawab. Kalau memberikan saya kesempatan untuk bertanya, perkenalkan nama saya Dika Tamunan, tentunya mahasiswa Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya, bagaimana jika dalam penyelesaian sengketa bisnis manufaktur lintas negara tidak tercapai melalui arbitrase komersial internasional dengan dasar bahwasanya tidak ada klausul antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dan saya masih bingung di bagian apakah pada saat contohnya kerjasama atau yang dibuat dari perusahaan Amerika dengan perusahaan Singapura itu pada saat pencantuman perjanjian di dalam itu apakah ada undang-undang yang mengatur bahwasanya harus ada penyelesaian sengketa arbitrase atau tidak gitu Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dewi Sartika Nikola dari Fakultas Hukum. Pertanyaan saya tentang putusan arbitrase tadi Pak. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan terhadap putusan arbitrase di negara-negara yang memiliki pandangan atau pendekatan yang berbeda terhadap penegakan putusan arbitrase tersebut, dan bagaimana arbitrase tersebut dapat mengatasi resistensi dari yurisdiksi yang kurang mendukung penegakan putusan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafi Tanbul, Fakultas Hukum. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan saja. Kebenaran pelaku usaha lebih memilih arbitrase karena memiliki keunggulan selain putusan yang lebih cepat, juga memiliki kerahasiaan. Nah, contoh seperti sengketa Menhan RI dan juga Avanti Komoditi LTD tahun 2018 yang dimenangkan oleh Avanti tentang sewa satelit. Nah, saya ingin bertanya begini, mereka sama-sama setuju kan Pak? Nah, bagaimana jika salah satu dari mereka tidak menyetujui putusan itu? Apakah ada hukum yang berlaku terhadap salah satunya? Yang kedua, perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat beberapa pihak sebelum timbul sengketa. Nah, apabila dalam suatu kontrak tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apakah para pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui jalur arbitrase? Dan bagaimana jika satu pihak tidak setuju dengan putusan arbitrase tersebut? Tidak bisa tercapai ini putusannya ya, atau putusannya tidak tercapai karena tidak ada klausul arbitrase, gitu ya. Jadi ini ya. Arbitrase dengan pengadilan ini pilihan ya. Nah, ini nanti menjawab juga yang terakhir tadi ya, korelasinya. Arbitrase dengan pengadilan ini kompetensi absolut kita belajar ya. Kenapa?
karena sama-sama adjudikasi. Ya, arbitrase ini dianggap peradilan swasta karena arbiternya itu menghukum dia, ada putusan, tok, sama seperti peradilan umum, ada putusan, tok, sama-sama adjudikasi. Beda dengan mediasi. Mediator tidak memutus. Beda dia. Mediator mengontrol proses yang memutus kesepakatan para pihak. Beda ya. Nah, balik ke arbitrase tadi. Bagaimana bila tidak tercapai atau tidak ada klausul arbitrase gitu ya? Kalau tidak ada klausul arbitrase, maka boleh membuat kesepakatan untuk diselesaikan oleh arbitrase. Jadi ada dua ada dua audium, ada yang namanya Pactum de Compromiso satu lagi akta kompromis. Apa beda keduanya? Jadi saya dengan Pak Azwir membuat satu kontrak PLTA di daerah, gitu ya. Tapi di dalam kontrak kami yang bersahabat itu ada namanya satu pasal dispute resolution, penyelesaian sengketa. Ya, di sana pilihan kami, Pak Azwir, bagaimana kalau kita buat di sana itu tidak melalui pengadilan itu, kita buat arbitrase aja gitu. Pak Azwir setuju, masuklah arbitrase. Kalau sebelum terjadi sengketa, ini sengketa belum ada di antara kami, kan? Kami memutuskan arbitrase, itu namanya Pactum de Compromiso. Jadi satu klausul arbitrase sebelum ada sengketa, satu ya. Tetapi ada lain halnya ketika kontrak kami tadi dibuat, ternyata nggak ada klausul arbitrase gitu, atau pasal tentang dispute resolution nggak ada gitu. Ini bagaimana ini? Bisa nggak kita masuk ke arbitrase? Sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 tadi. Bisa. Caranya bagaimana? Ya kita sepakat, itu namanya akta kompromis. Jadi klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, arbitration agreement, itu dibuat setelah terjadi sengketa karena kealpaan nggak ada kontraknya atau macam-macam gitu ya. Boleh nggak boleh, maka kita sepakat. Karena apa? Karena antara kita itu terserah kita kalau udah disetujui mau kemana ya. Tapi kalau para pihak udah sepakat melalui pengadilan, ya nggak bisa berlaku arbitrase gitu. Karena dia pilihan. Makanya bagaimana kita menentukan tergantung kepada kami dan kepada para pihak, gitu ya. Bisa menjawab ya, udah paham ya. Nah, apakah klausul arbitrase wajib? Ada undang-undang yang mengatur? Ya, tadi tidak ada. Gak ada di dunia ini yang memaksakan, kontrak listrik, PLN, kamu harus pakai arbitrase. Gak ada. Itulah yang namanya choice, pilihan-pilihan gitu. Karena dispute resolution itu macam-macam ya. Kalau kita belajar di ADR ini, atau nanti dispute resolution macam-macam. Ada arbitrase, ada mediasi, ada konsiliasi dan macam-macam. Tergantung kita mau menyelesaikan dengan cara apa, metode apa. Apakah wajib? Tidak. Kalau kita mau di sana tidak mau pakai arbitrase juga terserah kita gitu. Gak ada undang-undang yang bisa memaksa. Karena apa? Karena itulah parti otonomi. Parti otonomi tergantung kesepakatan kita, parti pada pihak, otonomi kita untuk menentukan. Tapi dia akan berbeda dengan pengadilan. Kalau pengadilan, mana bisa kita ke pengadilan, Pak, saya minta hakimnya ini ya. Kita masukkan gugatan, saya mau minta hakimnya Bapak Tambungan gitu, mana bisa. Udah ditentukan, siapa yang menentukan? Ketua pengadilan. Tapi kalau arbitrase kita boleh memilih, biasanya 3. Pihak pertama itu memilih satu arbiter sendiri, pihak kedua memilih arbiter kedua, baru ada yang ketiga empire yang diangkat oleh kedua belah pihak ini. Keputusan bagaimana mayoritas 2 di antara 3 itu sudah menang. Ya, jadi jawabannya tidak ada undang-undang yang mewajibkan, tergantung parti otonomi para pihak. Kemudian di mana apa tantangan utama untuk menegakkan hukum putusan? Ya, sebenarnya
tantangan utama itu adalah pemahaman kita tentang arbitrase internasional. Tadi Pak Azil sudah katakan tentang Karahabodas dengan Pertamina gitu ya. Itu kita di dunia internasional pada masa-masa itu sangat malu sekali. Sangat malu sekali. Saya ada di Inggris juga waktu itu ditanya sama orang di sana kan, ini bagaimana, kenapa seperti ini? Saya bilang ya, itu sistem hukum. Saya bilang begitu. Saya nggak boleh menjawab kenapa. Karena begini ya, ada satu putusan yang dibuat oleh ICC di Paris, satu, gitu ya. Para pihak ini antara Karahabodas dengan Pertamina sepakat ini dibuat di ICC Paris, diputus di Paris, gitu ya. Nah, secara prosedur internasional yang boleh membatalkan itu di sana itu hanya hukum Perancis itu, saya katakan tadi ya. Karena kalau misalnya kita melanggar, tadi saya katakan saya mau ke Singapura bawa sepeda, maka saya harus patuh kepada aturan lalu lintas di sana gitu. Iya kan? Kalau misalnya di sana polisi menyatakan, dia melanggarnya harus dihukum 500 rupiah gitu kan. Maka saya boleh men-challenge apakah menggugat, apakah mau apa dengan hukum Singapura gitu. Yang terjadi adalah pengadilan di Indonesia itu membatalkan itu gitu. Itu yang terjadi dengan Karahabodas. Makanya kita menurut sekali waktu itu nggak boleh. Makanya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, yang challenge-nya di mana? Ground for challenge. Mau meminta pembatalannya bagaimana? Prosedur di sana lah yang harus kita ikuti. Seperti itu dia ya. Tantangan utama itu pemahaman kita tentang yang internasional itu. Nah, adik-adik di sini sudah memulai ini kan, dengan hari ini itu sudah mulai. Ternyata prosedur arbitrasi internasional seperti ini gitu. Kita memilih, kita mau memilih hukum sistem hukum mana gitu. Interventil recht kalau kita dulu belajar bahasa Belanda kan. HPI kan. Nah, kita memilih yang mana? Kalau kita mau memilih tadi kita ke Singapura, kita harus patuh dengan putusan apapun di Singapura. Kalau misalnya Singapura mau buat putusan ini, ya kita menggugat di Singapura balik gitu. Mau kasasi di sana, mau membatalkan di sana gitu. Jangan pakai hukum negara kita atau negara Qatar tadi nggak boleh, gitu ya. Tantangan utama itu tadi. Kemudian resistensi jurisdiksi. Ya, jadi misalnya gini. Biasanya sih pengalaman kita ya, kalau misalnya putusan itu dibuat di satu negara, putusan asing gitu ya, selama dia sudah menandatangani konvensi ini, itu nggak akan banyak resistensi dari negara, tidak akan ada ya. Karena itu mendaftarkannya dengan prosedur negara itu, kemudian bisa berlaku putusan di negara tersebut. Nah, resistensi itu dari individunya sendiri, dari para pihak atau pihak yang kalah. Misalnya dulu tentang apa? Tentang gugatan di Singapura tentang Astro apa itu kan? Satelit itu kan di Singapura itu. Nah, resistensi itu dari para pihak. Tetapi ya, kalau misalnya para pihak ini kan macam-macam nih. Jadi misalnya gini ya, saya dengan Pak Azil sudah menyepakati untuk membuat proses kasus sengketa kami ini katakanlah di Qatar gitu kan. Nah, tantangannya kan kemudian Pak Azil kalah gitu. Tantangannya dari dia gitu, nggak mau dia menegakkan putusan itu gitu. Jadi di dunia internasional ini yang namanya putusan itu awal namanya, harus hati-hati. Jadi bukan putusan pengadilan itu, ini ada istilah. Jadi kalau di arbitrase ini tidak ada penggugat dan tergugat, yang ada pemohon dan termohon. Putusannya itu namanya awal itu ya. Nah, tantangan bukan dari Qatar, karena kalau saya mendaftarkan di Qatar, sudah pasti akan dia terima dengan prosedur tadi. Kalau dibicarakan dengan pengadilan negeri Jakarta Pusat dan sebagainya. Maka tantangan dari beliau ini itu bagaimana caranya supaya tidak eksekusi. Tapi dia akan bisa berjaya. Kenapa? Karena negara Qatar udah pasti akan eksekusi itu. Mana berani dia melawan negara di sana gitu. Nah, paling dia kalau ada misalnya di Indonesia yang dibuat macam-macam gitu seperti tadi di Karahabodas dan Pertamina, dibuat seolah putusannya dibatalkan. Dan itu nggak benar gitu. Tetap ada ya, secara negara putusan-putusan itu akan gampang untuk eksekusinya. Nah, pertanyaannya adalah balik saya katakan tadi, harusnya memang ketika kita sepakat
untuk dalam proses arbitrase kita harus mematuhi putusan itu. Kita lihat misalnya di Indonesia, kalau saya jauh-jauh ya, di Bali ya, itu sekarang putusan yang dibatalkan, pemohon dibatalkan cuma di bawah 1%. Jadi hampir semua itu sudah akan patuh gitu. Makanya tadi saya katakan kita para pihak ini akan melihat bagaimana prosedur penegakan hukum di satu negara. Kalau prosedur penegakan hukum di satu negara misalnya yang sudah mapan, di Singapura, mau di Belanda misalnya gitu kan, Belanda itu lebih ngeri lagi. Kalau udah putusan pengadilan nggak ada yang boleh dinolak. Kalau nggak pidana, kita ada nggak gitu, kita perlu eksekusi lagi, perlu permohonan lagi, perlu anmanis. Kalau di negara-negara yang udah maju itu kan, maka kita harus melihat prosedur arbitrase tidak hanya dari sisi rules tadi atau dari sisi undang-undangnya atau dari prosedur, tetapi aspek eksekusinya. Nah itu yang harus dilihat nanti, mana yang mau kita pilih ini ketika kita bersengketa, mana yang kita pilih ini. Tapi biasanya pihak yang kalah itu akan sangat sulit. Dia bisa menunda, misalnya dia akan challenge ke High Court atau misalnya meminta pembatalan berdasarkan uncitral model law, misalnya grounds for revocation-nya apa, itu bisa aja, tapi dia akan tetap kalah gitu. Makanya statistiknya itu nggak bisa akan nolak. Nah ini adalah salah satu arbitrasi, salah satu proses yang sangat cepat karena 180 hari sudah diputus. Dan arbitrase ini tidak ada banding, tidak ada kasasi. Final and binding 180 hari itu. Beda kalau misalnya di pengadilan negeri udah diputus 6 bulan, 180 hari, masuk lagi di pengadilan tinggi kan. Habis itu Mahkamah Agung lagi, setahun 2 tahun lagi, ada PK lagi, ada PK 2 kali lagi. Kapan selesainya? Ini arbitrase yang cepat, speedy proses. 180 hari per final and binding. Nah gitu ya. Kemudian pelaku usaha cepat rahasia, tidak menyetujui putusan apa yang harus dibuat, ya eksekusi. Jadi gini ya, salah satu kelemahan dari arbitrase ini adalah tidak punya eksekutor, karena tidak punya jurusita seperti di pengadilan. Misalnya saya arbiter, saya mau putus gitu ya, bukan saya langsung mengeksekusi sebagai eksekutor, tidak. Makanya ada satu prosedur di dunia internasional itu, para eksekutornya itu adalah pengadilan dari negara-negara. Jadi misalnya harus sepanjang dipatuhi syaratnya. Tadi Pak Azril katakan, Dr. Azril katakan bahwa putusan itu supaya dia bisa dieksekusi oleh pengadilan yang punya jurusita, yang punya aparat penegak hukumnya gitu ya, harus didaftarkan dalam masa 30 hari, jangan lalai. Karena kalau lewat 30 hari tidak didaftarkan, itu jadi masalah. Pengadilan apalagi pengadilan menolak, jadi silakan gitu. Itu adalah prosedur yang harus dipatuhi di Indonesia. Di negara lain ada negara yang tidak perlu prosedur yang ribet. Begitu dia bawa putusannya, begitu diterjemahkan, begitu ada kedutaan asing dia negara itu di putusan itu sudah approval, kasih approval, langsung dieksekusi, nggak ada masalah. Jadi prosedur beda-beda. Tetapi ya terhadap yang tidak menyetujui putusan itu, dia bisa melakukan upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum setempat. Katakanlah misalnya di Singapura gitu ya, Astro juga melakukan upaya-upaya hukum yang dibenarkan oleh Singapura. Kalau di Indonesia ya kita 2170 itu di undang-undang kita, kalau putusannya itu memang ada pemalsuan, ada 3 syaratnya itu kan, boleh kita challenge untuk meminta pembatalan. Itu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak menyetujui putusan, tapi tidak banding, bukan kasasi. Ya, permohonan pembatalan. Apa putusannya itu dilakukan dengan konspirasi, putusannya itu dengan dokumen yang dipalsukan, putusannya itu dokumennya itu yang harusnya ada disembunyikan gitu. Itu boleh, tapi itu harus dibuktikan. Nah gitu ya. Jadi Pak Azril yang menambahkan. Ada lagi yang sifatnya internasional itu terjadi semua ya.
Ada lagi? Tadi? Udah. Pak Jun menambahkan. Ya. Baik ya, terima kasih. Jadi saya tambahkan aja nih, gak enaknya. Yang kedua biasanya nambahkan aja. Jadi ada satu ajas dalam hukum kita. Ini kita bicara hukum kita dulu ya. Ada nama ajasnya nebis in idem. Ya, suatu seseorang tidak boleh dihukum 2 kali kalau di pidana. Suatu perkara tidak boleh diadili 2 kali. Nah, jadi putusan arbitrase itu tingkatannya final and binding, final dan mengikat. Berarti sama dengan putusan kalau kita di Indonesia ini putusan Mahkamah Agung. Ya, jadi tidak ada banding kasasi. Berarti kalau kita di negeri banding, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, PK selesai. Di arbitrase cuma sekali aja. Nah, makanya bahayanya putusan arbitrase ini, dia nilainya sama dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Nah, berlakulah ajas nebis in idem. Nah, makanya tidak bisa diajukan kembali kalau sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, tadi Pak Dedi bilang bahwa harus ada pendaftaran atau supaya dimintakan eksekusinya ke pengadilan negeri. Jadi lakukan pendaftaran ke pengadilan negeri. Kalau tadi di putusan nasional 30 hari setelah putusan. Kalau internasional tidak sama waktunya 30 hari. Dia dihitungnya dari putusannya, syarat pendaftarannya lengkap. Kalau kata pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah lengkap, maka 14 hari dia proses pendaftarannya. 7 hari dia kirim ke Mahkamah Agung, 7 hari kembali dia proses. Kalau diterima, diakui, dia kasih catatan, penetapan, atau dalam bentuk putusan. Nah, kalau dia terlak juga dia kasih dalam bentuk catatan untuk putusan. Ya. Nah, pendaftaran ini untuk mendapatkan eksekuatur, kekuatan eksekusinya. Jadi kalau lupa didaftarkan, maka tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Maka putusannya akan sia-sia. Balik lagi ke ajasnya, nebis in idem. Tidak ada orang dihukum 2 kali atau suatu perkara diperiksa 2 kali. Tapi di undang-undang kita ada satu pasal 70 tadi, bahwa boleh dibatalkan dengan 3 syarat limitatif tadi: bukti palsu atau dipalsukan, ada yang disembunyikan, atau tipu muslihat. Rekayasa tipu muslihat. Nah, sekarang banyak ini pembatalan putusan arbitrase nasional dengan tipu muslihat. Ya, nah itu dia, supaya dia mendapat kekuatan eksekusi. Apabila dia tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dia juga eksekusi ke pengadilan negeri kalau nasional di tempat wilayah termohon. Nah, kalau internasional berarti di negara yang dituju untuk pendaftarannya, di situ yang diajukan pelaksanaan putusannya. Itu mungkin ya menjawab. Tadi kalau soal tadi faktum dokumentendo dibuat sebelum sengketa, antar proses sengketa sudah dijelaskan oleh Pak Dedi. Mungkin itu Pak Moderator yang bisa tambahkan lain. Maka tadi Pak Dedi sudah nyinggung akan dicemoohkan di dunia internasional. Seperti tadi Pak Dedi bilang, Indonesia itu tidak familiar terhadap arbitrase internasional. Dicemooh kita ya. Di setiap pertemuan internasional kita dianggap Indonesia yang negara yang tidak bisa dipercaya. Kan malu kita ya. Apa tindakan terakhir yang paling tinggi di dalam hukum internasional? Tindakan terakhir mereka bisa, kalau sudah parah kali, mereka bisa menyerang Indonesia dengan
kekuatan bersenjata. Contohnya mana? Ukraina. Ukraina itu kejadiannya begitu. Kata Rusia, kau jangan masuk NATO. Tapi Ukraina nggak mau peduli, akhirnya diserang. Demikian juga kalau hubungan internasional, saya pikir akhirnya negara-negara bisa memperkuatkan kekuatan negaranya, tapi itu kan jauh dari sesi kedua. Coba berikan yang ke Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan juga moderator telah memberikan kesempatan. Izin perkenalkan diri, nama saya Rahmawati Butu. Pertanyaannya sangat sederhana sih Pak. Nah, mengenai bisnis manufaktur ini kan suatu kegiatan yang pengelolaannya itu masih setengah, belum jadi, belum utuh seperti itu. Nah, jika misalnya khususnya Indonesia ya Pak, banyak sekali produk-produk di Indonesia itu dari Indonesia bahan mentahnya dan akan diselesaikan di luar negara, misalnya di Singapura dan juga di China. Nah, misalnya bahan produk ini kan Pak ada akannya dari Indonesia nih, perjanjiannya dari Indonesia. Tapi tiba-tiba mereka membawa produk-produk ini, bahan-bahan setengah jadi ini ke Chinese. Nah, di Chinese Pak, perjanjian Chinese dengan Thailand tidak sesuai, mereka tidak sesuai kesepakatan yang di awal gitu. Jadi terjadi sengketa Pak, sengketa. Nah, dan mereka yang menyelesaikannya di arbitrase gitu. Nah, sengketa apakah Indonesia juga ikut dalam proses sengketa tersebut atau Indonesia tidak perlu ikut lagi dengan sengketa tersebut karena bahan yang setengah jadi itu telah diekspor sudah dibawa oleh negara Chinese dan Thailand. Sedangkan hanya Thailand dan Chinese lah yang sekarang bersengketa seperti itu Pak. Nah, jadi negara mana yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut? Itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Pratik Sabuka. Izin bertanya kepada Bapak Sini dan Pak Asu. Yang pertama Bapak ini terkait tentang 1 tahun lalu China dengan Singapura melakukan MOU terkait dengan pembangunan jurisdiksi pengadilan niaga mereka, di mana itu terkhusus untuk proyek BRI atau Belt and Road Initiative. Nah, yang mau saya pertanyakan, sistemnya itu sebenarnya dari port, tapi dengan sistem IUPL, yaitu dikasih mediasi dan litigasi. Dia menyerupai sistem stabilitas. Yang menjadi pertanyaan Pak, bagaimana kerangka hukum di mana suatu port itu sudah menyerupai sistem dari ABK itu sendiri, kemana nanti para seperti para pihak akan membawakan permasalahan ini? Apakah mereka harus mematuhi MOU yang menyerupai seperti konversi indoor, atau mereka bisa memilih jalan yang lain? Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika ini untuk Pak Aswir, bagaimana jika proyek BRI tersebut itu juga terkait dengan salah satu pihak adalah Indonesia, di mana setelah putus di pengadilan yang diatur oleh pengadilan niaga China dengan Singapura, apakah itu berlaku karena tidak diatur dalam undang-undang APS Pak? Terima kasih. Jadi gini ya, saya kasih gambaran dulu ya. Ada persengketaan yang namanya commercial arbitration, international tapi commercial arbitration. Kalau kita katakan commercial arbitration itu private to private, jadi perusahaan ke perusahaan. Jadi misalnya saya berkontrak tadi, saya punya perusahaan A, Pak Azul punya perusahaan B, kami berkontrak untuk menangani satu proyek tertentu, maka storyboard dan berbagai sebagainya. Ya. Di dalam perjanjian kami yang private to private itu ada yang namanya klausul arbitrase. Itu satu ya. Dia harus dibedakan dengan government to government dispute, G2G gitu. Kalau G2G ini ada juga arbitrasenya, misalnya apa, tentang batas batas pada digital gitu ya. Kemudian apa, antara Pulau Kurir, antara Jepang dengan Korea gitu ya. Itu government to government. Nah itu di mana dibawa? Dia bisa dibawa arbitrase Permanent Court of Arbitration di Den Haag. Ada juga yang G2G. Jadi yang kita bahas ini adalah komersial. Makanya kemarin waktu panitia katakan itu sengketa manufaktur, kemudian dia buat umum arbitrasi internasional, saya katakan harus komersial. Kita tidak membahas tentang sengketa arbitrasi atau batas wilayah. Gitu. Nah
antara kita misalnya dengan Malaysia, bukan itu. Di kita punya apa ini hari ini bukan itu bisa juga dibawa. Di permanent court arbitration itu di Denmark, itu tempatnya di mana? Itu di international court ya, yang di sana, yang di Denmark itu. Tapi dia berbeda dengan ICC ya. ICC itu International Criminal Court juga dari Denmark, tapi gedungnya berbeda. Nah kita udah kunjungi juga itu beberapa kali di sana. Yang PCA, Permanent Court of Arbitration ini ya di International Court of Justice itu, Denmark itu, tempatnya di sana gitu. Dia berbeda. Nah itu government to government and investment. Jadi khusus investasi juga ada di PCA. Nah yang kita bahas ini adalah apa yang kita bahas ini adalah yang sifatnya private to private, konvensional. Oleh karena itu menjawab pertanyaan ini memang tadi belum jelas. Bisnis manufaktur belum utuh, masih mentah, dibawa ke Cina, tidak sesuai kesepakatan, negara mana yang menyelesaikan, Indonesia belum utuh atau tidak. Karena kita harus spesifik. Kalau kita private to private, apakah ini antara PT, satu PT di Indonesia ya, dengan satu PT yang ada di China? Kalau di PT private to private, maka dilihat di resolusinya yang tadi saya katakan pasal 13 tadi kan, klausula arbitrasenya itu kita sepakati. Kita mau kemana ini? Kalau misalnya satu dari China, satu dari Indonesia, ya udah Pak Azril mewakili China, saya mewakili Indonesia. Kalau nanti terjadi putusan apa sengketa arbitrase, kita bawa ke ICC Paris saja, yang netral, supaya kita sama-sama netral lah nomor ketiga. Kalau itu yang terjadi, ya, maka negara tidak perlu ikut campur di sana, karena bukan dituju. Jadi antara kami aja tinggal memutuskan seperti prosedur yang saya katakan. Jadi harus spesifik ya. Ini apa gitu, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya dulu, China Singapura MOU penggabungan yurisdiksi pengadilan niaga. Saya tidak tahu secara pasti ya penggabungan yurisdiksi pengadilan niaga ini apakah ini satu perjanjian dalam hal nanti ada putusan niaga tentang kepailitan misalnya di Singapura itu bisa berlaku di China, atau putusan kepailitan di China bisa berlaku di Singapura. Saya tidak tahu apakah itu maksudnya. Tetapi yang saya tahu, yang dia bisa berlaku secara efektif itu adalah sesama Commonwealth. Jadi bekerja dengan negara-negara Anglo-Saxon itu mereka ada perjanjian tersendiri. Jadi misalnya antara Singapura dengan Malaysia itu mereka ada perjanjian sendiri tentang kepailitan. Jadi putusan di Singapura bisa berlaku di sana gitu. Tapi berbeda dengan kita yang negara sivil. Kita kan asasnya dari mana? Asasnya kan dari Belanda dari Kopenhagen, dari mana? Dari Prancis ya. Kita nggak bisa serta-merta putusan dari Anglo-Saxon masuk kemarin, nggak bisa. Dan putusan kita juga nggak bisa berlaku di sana gitu. Kecuali yang arbitrase aja gitu. Kalau kepailitan, niaga, transfer dari insolvensi itu nggak bisa. Sepanjang saya ketahui nggak bisa. Karena saya juga kurator menangani satu putusan pengadilan niaga di Indonesia. Saya mau eksekusi di Johor, itu nggak bisa. Pak, kalau jabatan insolvensi sana katakan Pak, kalau ini putusan Bapak ini adalah dari Singapura, kami akan eksekusi. Tapi kalau Bapak dari sini dulu, makanya saya katakan tadi potensi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak peduli dia mau Anglo-Saxon, mau civil law, mau komunisme, mau Islamic law, pokoknya kalau kita datang ke Indonesia bisa berlaku putusan di sini negara Anda. Nah, jadi litigasi dan arbitrase itu kompetensi absolut. Kalau sudah masuk pengadilan tak boleh lagi dibawa ke arbitrase, ada itu. Kita di undang-undang kita pun menjelaskan itu di pasal 3, Undang-Undang 30 dan 29. Kalau sudah diputus, misalnya kasus ini tadi kita katakan perjanjian kontraknya itu di dispute resolution itu arbitrase. Sudah diputus arbitrase, kami gitu kan.
Tiba-tiba salah satu dia bawa lagi ke pengadilan negeri, nggak bisa. Dia nggak bisa karena kompetensi absolut, nggak bisa lagi. Jadi itu yang namanya adjudikasi. Tapi kalau dia mediasi boleh. Kenapa? Karena mediasi tidak memutus. Makanya ada di Amerika kita ada yang namanya med-art, mediation arbitration. Kalau mediasi nggak selesai, bawa arbitration. Atau mediation nggak selesai, by court, boleh gitu. Tapi nggak bisa sudah dibawa ke pengadilan, mau lagi arbitrase nggak diterima. Sebaliknya juga gitu, itu namanya kompetensi absolut, nggak boleh lagi, gitu ya. Jadi terlepas apa perjanjian antara China Singapura, tidak mungkin litigasi arbitrase itu bisa bersama dengan China. Nggak bisa, sama-sama adjudication, sama-sama memutus. Karena tahu para pihak mematuhi MOU atau yang lain, ya. Kalau kan mematuhi MOU yang mereka. Jadi gini dia, di dunia internasional ini kan ada agreement ya. Ada yang namanya bilateral agreement, ada yang namanya multilateral agreement. Dan dia itu hard law. Kalau kita belajar hukum internasional ya, hard law itu adalah sesuatu yang imperatif. Kalau sudah perjanjian itu harus diberlakukan. Dia bukan soft law. Kalau guidance, kemudian apa namanya himbauan yang internasional. Jadi hukum internasional ada dua yang dia keluarkan. Ada yang namanya law, ada soft law. Kalau dia soft law nggak bisa kita paksakan. Misalnya mana? Soft law itu yang tadi saya katakan uncitral model law. Dia soft law. Kita masing-masing negara punya undang-undang sendiri, nggak bisa dipaksakan kecuali kita menundukkan diri terhadap sebuah tersebut, masuk dalam ratifikasi kita, baru kita serta-merta. Tapi kalau nggak bisa, ada korban besar loh. Nah, kalau dia hard law, berarti Singapura dengan China tadi sudah melakukan kesepakatan yang sifatnya bilateral agreement itu tinggi. Di undang-undang kita juga 338 seperti itu kan. Kesepakatan yang dibuat benar-benar mematuhi 320, maka dia akan berlaku sebagai undang-undang bagian. Kalau ini terjadi maka itu harus mereka patuhi. Tetapi kalau kita buka semua ya, dispute resolution di World Trade Center, di World Trade Organization, di ASEAN sendiri, di mana lagi, di International Maritime Organization IMO yang dia ada di Jerman itu, semua itu tidak bisa menggabungkan antara litigasi dengan arbitrase, tidak bisa. Tak ada itu. Tapi kalau mediasi dengan arbitrase itu banyak sekali. Di Amerika itu kalau masuk selesai mediasi arbitrase, selesai arbitrase kita nggak bisa lagi itu. Seperti itu dengan prosedurnya. Dan itu confirm dengan nama dulu. Tapi itu udah jawab ya. Suatu perjanjian itu tidak mengikat pihak ketiga. Pasal berapa itu? Mungkin ada-ada ini lebih tahu ya. Suatu perjanjian tidak mengikat pihak ketiga. Jadi tadi Pak Dedi menyatakan bahwa privat hubungan keperdataan dan arbitrase di Indonesia tadi saya sudah sampaikan, arbitrase dalam pengertian sempit, bahwa arbitrase itu dibatasi dalam bidang perdagangan, tidak di bidang lainnya, publik dan sebagainya. Beda dengan PBB ya, itu yang dibilang Pak Dedi itu semua di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan Persatuan Batak Bersatu yang Bangsa, bukan ya? Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi semua itu uncitral juga suatu lembaga di bawah PBB yang membuat model dan termasuk mengenai arbitrase. Jadi di sana sudah diatur bagaimana hubungan antara negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York. Nah, di luar itu dia tidak menjangkau, konvensi itu tidak menjangkau lagi yang tidak meratifikasi. Ya. Jadi karena PBB itu menganut pengertian arbitrase dalam pengertian luas, maka pertanyaan itu saya pikir wajar ya Pak Dedi ya, karena dia juga mengenai sengketa-sengketa publik tadi, sengketa batas negara, sengketa perang. Nah, itu boleh diarbitrasikan karena memang PBB menganut pengertian arbitrase pengertian yang luas. Jadi
Selama itu mengenai perdagangan boleh diarbitrasikan. Karena Pak Denny sudah menyinggung bahwa perjanjian arbitrase bersifat absolut. Sekali memilih arbitrase, maka mengikut selamanya arbitrase. Penyelesaian sengketanya harus melalui arbitrase. Dan di undang-undang kita, pengadilan negeri wajib menolak apabila suatu sengketa sudah terikat dengan perjanjian arbitrase. Nah, masalahnya di dunia advokat kan diajukan saja ke pengadilan negeri, tapi akhirnya nanti pengadilan negeri yang akan menolak atau Mahkamah Agung menolak. Jadi sia-sia, ya. Undang-undangnya sudah tegas dan undang-undangnya juga pengakuan terhadap arbitrase dan APS ini tidak hanya di undang-undang arbitrase, di undang-undang kehakiman, undang-undang peradilan umum juga sudah ada pengakuan terhadap penyelesaian sengketa secara alternatif baik arbitrase, mediasi dan lain-lain. Sudah ada pengakuan dari secara legalitas kenegaraan sudah ada pengakuan dan sudah dijalankan sampai hari ini. Jadi kemudian tadi mengenai Cina dan Singapura ya dari Abraham, ya memang seperti menyambung tadi Pak Denny, kita mencurigai memang karena Singapura ini dia termasuk salah satu negara yang telah meratifikasi semua model atau semua konvensi ya yang dibuat oleh khususnya di dunia perdagangan yang dibuat khususnya dalam hal ini pencitraan. Mereka sudah semua meratifikasi. Nah, bisa juga Cina juga sudah meratifikasi karena Cina ini termasuk negara yang paling akhir masuk World Trade Organization ya, WTO. Dia negara yang paling akhir. Ini jago di Cina ini. Malah Indonesia duluan buru-buru masuk WTO, Cina belakangan. Karena dengan tidak masuk WTO, tidak meratifikasi beberapa konvensi internasional, dia bisa bersepakati, bisa mencontek membaca ya. Dia terakhir masuk WTO. Nah, bisa jadi sekarang karena dia sudah dari negara yang superpower, dia mengalami Singapura yang sudah maju di dalam penerapan hukum semua bidang. Nah, dia mungkin buat suatu perjanjian bilateral supaya ada persamaan dengan pengadilannya atau bagaimana ya. Nah, mereka memang punya pemikiran yang sangat maju. Jadi beberapa literatur Indonesia ini memang agak ketinggalan dalam meratifikasi konvensi-konvensi internasional ya. Nah, tadi soal hukum model-model ini ya seperti Pak Denny bilang, kalau kita tidak mau menggunakan hukum nasional suatu negara, ya boleh memakai model yang dibuat oleh pencitraan termasuk dalam hal arbitrase. Ya mudah-mudahan ya, walaupun berbeda sistem hukum, kita civil law, menggunakan Anglo-Saxon, mungkin bisa ini ya. Sekarang sudah campur-campur Pak Denny ya. Kita bilang kita nggak ikut, tapi kenyataannya kita sudah terikut dalam sistem hukum yang mereka gitu ya. Beberapa kita sudah ikut. Nah, mungkin itulah jawabannya. Terima kasih. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Natalia Mude, saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia. Nah, pertanyaan saya di sini terkait dengan sengketa dengan Uni Eropa pada tahun 2022 terkait nikel. Jadi pertanyaan saya, apakah sengketa ini dapat kita sebutkan atau kita masukkan ke dalam sengketa bisnis manufaktur lintas batas? Dan pertanyaan saya di sini, apakah bisa menentang regulasi yang berada di suatu negara tersebut di Indonesia lebih tepatnya oleh World Trade Organization yang kita ketahui merupakan pihak luar dari
organisasi perdagangan dunia gitu. Karena yang kita ketahui Indonesia melarang menciptakan larangan terkait ekspor nikel, tetapi World Trade Organization menentang hal tersebut seperti itu. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap hal tersebut? Apakah bisa disengketa? Apakah WTO ini berhak menuntut hal tersebut, sedangkan itu merupakan wilayah kekuasaan NKRI kita seperti itu? Terima kasih. Terima kasih buat Bapak narasumber perkenalkan nama saya Dewi Saputra Madura, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Izinkan saya Bapak untuk memberikan pertanyaan bagi kedua narasumber yang membahas tadi penyelesaian sengketa bisnis manufaktur lintas batas melalui administrasi komersial internasional. Nah, di sini saya mau bertanya ini Bapak, bagaimana jika saya mengontrak salah satu perusahaan untuk bekerja sama dengan saya atau orang tua saya, namun saya tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui administrasi. So, jadi pertanyaan saya Pak, buat Bapak narasumber, bisakah nantinya menyelesaikan sengketa lewat jalur arbitrasi Pak? Terima kasih. Pertanyaan saya masih menuju pada judul dari penjelasan, yaitu penyelesaian sengketa bisnis manufaktur dengan sebatas melalui arbitrasi komersial internasional. Pertanyaan saya tadi ada menuju pada selanjutnya, di mana apakah ada yang menjadi faktor dalam pertimbangan untuk memilih lembaga arbitrasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis manufaktur lintas batas? Bagaimana jika lembaga tersebut dirujuk pada ICC, IAEA atau IEC? Dibandingkan dalam konteks tersebut, konteksnya itu maksudnya merujuk pada apakah ada merujuk pada prosedurnya atau pengalaman dari lembaga arbitrasi tersebut. Terima kasih. Sementara Indonesia melarang ekspor nikel, apakah ini bisa dibawa ke arbitrasi internasional? Jadi ini ya, sepanjang sudah ada kesepakatan antara para pihak, baik itu negara maupun private, dengan pihak lawan dia bisa dibawa. Nah pertanyaannya adalah ketika Indonesia melarang ekspor nikel, apakah sudah ada perjanjian antara Indonesia dengan pihak tersebut? Indonesia sekarang ketakutan kalau kita memutus Freeport misalnya, karena ada perjanjian kita dengan McMoran. Wah, kalau diputus nanti bawa arbitrasi dan macam bisa kalah kita bayar macam-macam gitu. Nah kuncinya cuma di perjanjian itu. Sepanjang tidak ada perjanjian, kita mau larang maupun terserah urusan dalam negeri kita gitu. Mau larang, karena nikel itu kan sangat seksi kan, untuk baterai itu kan. Sekarang mana yang, tapi China sekarang sudah memulai itu alternatif untuk nikel. Tapi satu-satunya yang persentase sangat luar biasa untuk baterai mobil listrik dan sebagainya itu memang sumbernya nikel. Sepanjang kita tidak memiliki perjanjian dengan negara tersebut, seperti negara China, itu tidak ada masalah, kita larang aja, itu membutuhkan dalam negeri kita. Paling nanti kita akan terikat dengan World Trade Organization, karena kita kan sudah mengatakan ada pembatasan terhadap orang itu dan sebagainya, tapi itu urusan lain, bukan urusan arbitrase gitu. Nah kuncinya cuma itu, ada nggak perjanjian gitu? Kalau kita ada ya kita mati-mati. Dengan Freeport kita mati-mati untuk memutus dengan Amerika. Ini kalau di bawah ini bisa bayar lebih mahal. Makanya kita nggak berani kan sekarang. Ada perjanjian, tapi kalau nikel kan ada perjanjian dan nggak perlu, nggak perlu. Kuncinya di situ ya. Nah, tadi kan pertanyaan bisa dibawa ke arbitrasi termasuk panjang itu ada perjanjiannya boleh. Tapi kalau enggak untuk apa? Kita putuskan aja yang terbaik untuk negara. Larang-larang aja gitu. Yang kedua, bagaimana jika kontrak satu perusahaan? Saya kontrak satu perusahaan, saya tidak cantumkan melalui arbitrase.
Kalau ada sengketa bisa kan nanti bisa. Tadi saya katakan itu namanya faktum dokumen. Jadi sengketa muncul duluan, tapi perjanjian tidak ada. Gitu. Jadi kita sama-sama itu secara praktek datang ke notaris kita. Itu baru perjanjian, baru kita sepakat. Nah setelah itu baru mana masuk kita sepakati ke mana ini? Ke Bali misalnya. Setelah itu baru kita buatlah itu ke Bali untuk diputuskan oleh prosedur Bali. Boleh, ya. Terjawab ya. Yang berikutnya, apakah faktor pertimbangan memilih institusi? Konteks apa? Jadi gini dia, kalau kita lihat di dunia ini lembaga-lembaga arbitrase yang sudah mapan gitu ya. Di dunia ini salah satunya itu ICC itu ya, International Chamber of Commerce. Karena Bali sendiri itu pun lahir itu dari Kadin. Kalau kita lihat tahun 1977, Bali yang Pak Azri ini lahir dari Kadin ini, Kamar Dagang Industri. Di negara-negara dunia juga seperti itu. Chamber of Commerce itu ya, ICC itu kan International Chamber of Commerce gitu kan, bukan Criminal Court yang kita ini ya, bukan ICC itu, dia yang statis. Jadi mereka sudah dapat apa? Rulusnya bagus sekali. Setiap ada challenge mereka bisa selesaikan cepat, tidak perlu ke pengadilan. Di negara di mana arbitrasenya sudah maju, mereka meminimalisir intervensi dari pengadilan. Itu salah satu cirinya. Kalau nggak kacau, sampai kira-kira 10 tahun yang lalu, kompetensi absolut itu terjadi di pengadilan Indonesia. Kita sudah tahu kita mesti ada klausul arbitrase, tetapi gugatannya yang bagi itu ada gugatan PMH, uang prestasi, diterima juga di pengadilan. Tapi sekarang udah nggak lagi, sudah mulai dilanggar. Nah, oleh karena itu salah satu faktor itu adalah yang pertama adalah institusi yang sudah mapan, sudah benar semua rules yang dia buat. Nah pertanyaannya, kalau di Asia di mana? Hong Kong itu nomor 1 Hong Kong. Kemudian mana? Singapura dia baru lahir Singapura, tapi udah luar biasa juga. Hong Kong, Singapura ya. Kalau di Amerika udah pasti AAA. American Arbitration Association. Kalau di wilayah Eropa, udah pasti di sana selain ICC, LCIA, London Court of International Arbitration. Itu juga sudah sangat bagus. Walaupun mereka tidak masuk ke model law, tapi mereka punya aturan-aturan sangat bagus. Gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan. Sehingga jadi misalnya gini ya, saya mau mengambil satu pilihan institusinya di Myanmar misalnya, atau misalnya dicap negara yang kita belum tahu sistem hukumnya. Ketika nanti di sana saya dijadikan arbiter, nah tiba-tiba di sana ada challenge ini maksudnya bahasa Indonesia apa sih? Adil tadi katakan ingkar terhadap administrasi. Nggak ada prosedur bagaimana menyelesaikan, kacau itu. Itu yang tidak mau para pihak itu. Jadi nggak selesai kasusnya nanti kalau ke negara ini. Itu salah satu pertimbangannya. Jadi rules yang dibuat oleh negara institusi arbitrase itu sudah sangat mapan. Bahkan mereka juga sudah membuat bagaimana kalau online. Nggak perlu mereka hadir kecuali presentase para pihak. Tapi sisanya mereka online. Bali sudah buat itu juga di Jakarta. Bagaimana kalau misalnya arbitrase melalui online? Mereka buat. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan. Rules yang dibuat oleh organisasi sudah. Yang kedua, pertimbangan juga itu tadi sistem hukumnya. Sistem hukumnya biasanya negara-negara maju itu sudah sangat mapan, nggak ada korupsi di sana. Coba bayangin kalau arbitrase itu tiba-tiba ada korupsi di sana. Arbiternya itu bagian dari yang dikasih duit itu. Gimana mau selesai gitu? Dan sistem hukum yang ada di negara-negara itu sudah sangat mapan dan tidak ada lagi yang namanya terkait. Jadi ketika nanti ada challenge, misalnya untuk meminta pembatalan, mereka benar berdasarkan dokumen dan fakta, bukan karena KKN. Itu yang harus dipertimbangkan. Makanya banyak
negara-negara yang sudah secara hukumnya matang, secara arbitrase itu sangat gampang dan itu akan terpilih. Singapura cepat sekali mereka karena bersih, pengadilannya bersih, ininya bersih, dan ada cepat aja dia maju. Seperti itu pertimbangannya. Tentu yang ketiga faktor yang tadi itu sudah menandatangani konvensi New York 1958 dulu, karena supaya untuk menghindari eksekusi. Kalau negara-negara yang masih belum, itu kan sulit nanti. Asetnya dibawa ke sana, gimana kita mengeksekusi di sana? Gitu. Yang kalah misalnya, untuk kalah dia asetnya dibawa ke negara yang gitu, Korea Utara atau negara mana, Chad atau Namibia dan sebagainya. Di Afrika ada beberapa daerah. Mungkin kita eksekusi. Nah, inilah yang tidak bisa tidak jadi pertimbangan. Beberapa poin itu. Ya tentu nanti kalau mau lebih detail itu akan banyak, tapi pengalaman saya sebagai arbiter di internasional seperti itu. Itu pertimbangan-pertimbangan yang paling bisa kita lihat di kasat mata kita. Nah, kemudian apa lagi? Mungkin itu saya sudah selesai ya. Tinggal nanti Pak Ajil kalau ada mau nambahi. Saya sebagai kata akhir ya, nanti Pak Ajil selesai juga. Berterima kasih kepada Business Business Law Society. Business Law Associate, apa? Society. Business Law Society. Teruslah seperti ini, tidak hanya di arbitrase, tetapi juga di keilmuan gitu ya. Tadi seperti dikatakan Pak Rektor tadi luar biasa. Secara filosofis kita itu Sumatera Utara harus maju. Kita ingin nanti bisa lebih maju dari kami ini, lebih memahami lagi dunia sudah berkembang lebih cepat, ya. Kemudian sudah sangat mampu harus kita antisipasi. Keilmuan itu bisa kita cari di mana, di internet, di mana. Terus berkembang bisnis law society knowledge. Saya berterima kasih kepada panitia. Mohon maaf apabila ada kata dari kalian antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih telah cepat. Baik ya, dari menambahkan tadi nih Pak Yosef ya. Siapa tadi? Yang katanya dia mau ada perusahaan. Siapa tadi namanya deh? Yang kamu tadi? Ya. Ya. Rio. Oh Rio. Nah gini, jadi mengenai perjanjian dan klausul arbitrase itu adalah perjanjian atau klausul tambahan. Dia bukan klausul pokok. Dia bersifat aksesoris untuk mempermudah suatu perjanjian pokok, khusus dalam hal penyelesaian sengketa. Jadi ada khusus apabila ada sengketa, maka cara yang ditempuh para pihak ditentukan di dalam klausul atau perjanjian itu. Jadi misalnya kita mau buat gedung, ya, pembangunan gedung, perjanjian pokoknya adalah membangun gedung. Nah, perjanjian tambahan itu adalah arbitrase atau pasal arbitrase, baik yang dibuat sebelum sengketa atau yang dibuat setelah sengketa, ya. Jadi walaupun perjanjian penyelesaian sengketa klausul arbitrase tidak dibuat, tidak membatalkan perjanjian pokoknya. Misalnya perjanjian bangun gedung, walaupun perjanjian atau klausul arbitrase tidak dibuat, tidak membatalkan perjanjian pokoknya. Ini hanya mengenai bagaimana para pihak menyelesaikan suatu sengketa. Jika memilih arbitrase, maka absolut dia harus diselesaikan secara arbitrase. Ya.